Nah, sekarang kita bicara masalah sifat koligatif. Apa itu sifat koligatif? Nah, sifat-sifat koligatif adalah sifat-sifat fisik ya, dari suatu larutan, di mana sifat fisik tersebut itu tidak dipengaruhi oleh jenis zat larut. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh jenis zat larut, tetapi sifat tersebut hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi contoh gini, kalau misalkan ada 100 gram air, ya, ada dua buah wadah berisi masing-masing 100 gram air, kemudian ke dalam wadah tersebut masing-masing ditambahkan 0,1 mol HCl dan 0,1 mol NaOH. Nah, sekarang gini, kalau ada yang berani merasakan ya, merasakan antara HCl sama NaOH, maka kalau kita rasakan gitu ya, kita antara HCl sama NaOH tuh rasanya beda, ya. Jadi sifat rasa itu bukan sifat koligatif ya, karena rasanya beda. Jadi kalau zat terlarutnya HCl sama NaOH, zat terlarutnya beda ya. Sifat rasanya beda, maka rasa bukan merupakan sifat koligatif. Kemudian kalau kita ukur pH-nya, pH, ya, ini kan menghasilkan apa? Ini kan menghasilkan larutan HCl, dan ini akan menghasilkan apa? Larutan NaOH, ya. Larutan NaOH, ini kita tahu HCl itu kan sifat asam ya, penting artinya pH-nya di bawah 7, sedangkan kalau NaOH basa, maka pH-nya di atas 7. Maka HCl sama NaOH ya, zat larutnya beda, kemudian pH-nya beda, maka pH juga bukan merupakan sifat koligatif ya. Jadi yang ini bukan merupakan sifat koligatif. Sekarang apa yang sama antara HCl sama NaOH? Jadi ya, HCl 0,1 mol, ini juga 0,1 mol ya. Maka kemungkinan jumlah partikel zat larutnya sama gitu ya. Jadi ketika jumlah partikel zat larutnya sama, apa sifat yang sama? Oke, kalau kita ukur titik didih ya, titik didih dari HCl itu ternyata tinggi dia adalah 100,104 derajat Celcius. Ini titik didih HCl yang ini ya, 1 mol dimasukkan ke dalam 100 gram air. Ininya 100,104 tapi 101,04 derajat Celcius. Nah, kemudian titik didih dari NaOH itu ternyata juga sama, 101,04 derajat Celcius ya. Kemudian kalau kita ukur yang lain, misalkan titik beku ya, titik beku dari HCl nih ya, titik beku dari HCl itu kalau diukur ternyata nilainya adalah itu minus 3,72 derajat Celcius. Dan titik beku dari NaOH ya, NaOH yang ini ya, ini juga sama, minus 3,72 derajat Celcius. Jadi dengan jumlah partikel zat laut yang sama ya, walaupun jenis zat laut yang beda, HCl sama NaOH, ternyata memberikan titik didih dan titik beku yang sama. Maka titik didih dan titik beku itu berhubungan dengan sifat koligatif, ya. Dia berhubungan dengan sifat koligatif karena memberikan nilai yang sama atau sifat yang sama. Oke, tetapi sifat koligatifnya bukan titik didih dan titik beku. Ya, sifat koligatifnya, jadi salah satu sifat koligatif yang berhubungan dengan titik didih adalah kenaikan titik didih. Jadi bukan titik didihnya, tapi kenaikan titik didih. Nah, kenapa kenaikannya? Karena gini, kalau kenaikan berarti kan dia naik terhadap apa gitu ya. Oke, kalau kita tahu kan air itu tingginya berapa? 100 derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau larutan HCl yang tadi tingginya berapa? 101,04 derajat Celcius. Lalu kalau larutan HCl berapa? Sama ya, 101,04 derajat Celcius. Nah,
Jadi kenaikan larutan HCl terhadap air sama dengan tadi NaOH ya. Jadi kenaikan titik didih HCl terhadap air sama dengan kenaikan titik didih NaOH terhadap air, ya. Jadi selisih HCl, titik didih HCl dengan air dengan selisih titik didih NaOH dengan air itu sama, ya. Berarti adalah kenaikan titik didihnya, ya. Kemudian yang kedua, titik beku. Nah, yang berhubungan sama titik beku adalah sifat kualitatif adalah penurunan titik beku. Dalam penurunan, karena kita tahu air itu bekunya 0 derajat Celcius, tadi larutan HCl berapa tadi? Minus 3,7 derajat Celcius, larutan NaOH minus 3,7 derajat Celcius, berarti selisih titik beku larutan HCl dengan air dan selisih titik beku larutan NaOH dengan air sama, ya. Ini salah satu dari bukan salah satu ya, ini dua dari beberapa sifat negatif, ya. Jadi sifat negatif yang lain, yang ketiga adalah hubungan dengan tekanan uap. Yang ketiga adalah penurunan tekanan uap. Nah, yang keempat adalah tekanan osmotik. Jadi keempat sifat negatif inilah yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat larutnya. Nah, kemudian yang satu lagi yang mesti diperhatikan adalah sifat koligatif itu akan muncul atau akan teramati, ya, kalau kan larutan itu ada apa? Ada pelarut, kemudian ada zat larut, ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah zat larutnya itu adalah zat-zat yang biasanya atau harus sukar menguap. Ya, jadi zat larutnya harus sukar menguap, baru nanti sifat koligatif bisa teramati. Tapi kalau zat larutnya mudah menguap, maka sifat koligatif ini susah teramati. Jadi contohnya kalau titik didih, gitu ya. Jadi kalau titik didih dipanaskan, kemudian zat larut juga menguap, maka sifat koligatifnya menjadi tidak teramati. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah zat larutnya adalah merupakan zat-zat yang sukar menguap, lalu sifat koligatif bisa diamati, ya. Inilah sekilas pendahuluan mengenai sifat koligatif.